PPT ya, halaman terakhir, supaya apa? Maksud saya supaya kalian menerapkan hukum itu. Kalau tidak mencoba itu pasti tidak akan bisa, tidak akan pernah bisa. Maka saya beri kesempatan untuk berlatih. Tapi kalau itu kamu abaikan, ya tetap tidak akan ada manfaat sama sekali. Ya, baik. Saya akan meminta satu anak untuk share di foto, kemudian di-share atau bagaimana, silahkan. Pekerjaan nomor 1. Ya, saya minta dari MIPA 3, namanya adalah Yohanes Diota. Ya, Bu. Silahkan di-share pekerjaanmu nomor 1. Bentar, Bu. Aku join pakai HP dulu. Oke. Sebentar, ini saya butuh angin sebentar ya. Ya, kelihatan, Bu. Yang lain melihat enggak? Kok saya enggak melihat sih? Belum kelihatan. Oh, gitu ya. Kamu arahkan itu ya. Enggak kelihatan nih, Nak. Oke. Fotoin coba aja, dibaca. Bu. Dibaca, coba dibaca. Jadi di situ kan ada apa itu namanya reaksi, yaitu Fe2O3 itu bentar aku lupa. Ya. Soalnya ini ya, besi dan oksigen dapat membentuk beberapa macam senyawa, antara lain Fe2O3 dan Fe3O4 itu ya. Ya. Berapakah perbandingan massa ini ya, perbandingan massa unsur O dalam senyawa Fe2O3 dan Fe3O4. Lalu ArF56, ArO16. Ya, kita di sini kalau caraku pertama mencari O, yaitu yang diketahui kan ArO-nya kan 16. Lah di soalnya itu Fe2O3 itu berarti O-nya 3, berarti 16 kali 3 yaitu 48, dan Fe3O4 yaitu 16 kali 4 yaitu 64. Yang ditanyakan adalah perbandingan unsur Fe2O3 dan Fe3O4. Berarti tadi perbandingan unsurnya yaitu Fe2O3 O-nya adalah 48 dan Fe3O4 itu O-nya adalah 64, maka 48 dibanding 64 maka hasilnya 3 banding 4. Jadi perbandingan unsur O adalah 3 banding 4. Oh ya, baik, terima kasih. Ada yang lain anak-anak? Yohanes Diota sudah menjawab. Apakah ada jawaban yang lain yang berbeda? Boleh, silahkan. Sama, Bu. Sama, oke, baik. Mari kita lihat ya. Bu Porshare. Ini ya. Nah, soalnya ini kemudian kita bahas
dari soal nomor 1 ini ya, langsung dicari O-nya ya. O-nya ini 48, ini 64, lalu diperbandingkan langsung gitu ya. 48 itu dari 3 ini kali 16. 64 itu diperoleh dari 4, 4-nya ini kali 16 gitu kan. Lalu disederhanakan jadinya berapa tadi? 3/4. Ya Bu, 3/4. 3/4. Baik. Mari kita lihat. Yang pertama itu mestinya kita mencari perbandingan perbandingan ini harusnya ya. Fe dan O dalam Fe2O3. Fe-nya ada 2. AR-nya 56. Jadi ini 56 kali 2 itu berapa? 112. 112. Lalu O-nya ini 3 kali 16, 48. Itu kita tulis dulu aja. Kemudian kita sederhanakan. Bisa dibagi berapa ini ya? 16 ya, bisa dibagi 16. Ketemunya 7/3. Oke. Nah, lalu kita mencari juga perbandingan Fe dan O di dalam Fe3O4. Nah, Fe-nya ini ada 3, AR-nya 56. Jadi ini 56 kali 3. Ya, berapa? Ayo, 56 kali 3. 168. Ya, 168. Lalu O-nya itu 4 kali 16. Karena ini 4 ya, kali 16. Jadi 64. Ketemulah, ditulis saja gini. Lalu kita sederhanakan. Ya, jadi kalau dibagi berapa? 8 ya. Ini nanti ketemunya 21/8. Nah, kita ini ditanyakan perbandingan massa unsur O. Massa unsur O itu yang belakang ini. Tetapi sesuai hukum Dalton, itu perbandingan massa salah satunya itu harus tetap. Kalau ini kan belum tetap, belum sama. Oleh sebab itu ya ini harus disamakan dulu. Ya, dibuat per 21 bisa. Dikali 3 ini jadinya menjadi 21/9. Ini tetap toh 21, tetap aja tulis 21/8. Nah, ini sudah sama, baru boleh diperbandingkan. Nah. Ya, Fe-nya sudah sama ini, sudah tetap. Maka kita perbandingkan O-nya ini. Jadi O dalam senyawa Fe2O3 dan Fe3O4 adalah 9/8. Begitu. Paham? Paham, Bu. Nah, kalau tadi yang dikerjakan Diota dan juga Gabriel Dewangga tadi kan langsung dari sini. Nggak usah dikali 16 juga nanti ketemunya 3/4. Ya toh, tetapi Fe-nya ini harus disamakan dulu. Nah, ini. Paham? Halo anak-anak yang paham ya? Diota? Yohanes Diota paham? Paham, Bu. Oke. Gabriel Dewangga? Paham, Bu. Oke. Axel? Halo Axel, paham Axel? Di manakah dirimu berada? Axel. Hilang. Oh. Oke lah. Sekarang nomor 2. Siapa mau mencoba? Menjawab. Bisa dibaca aja. Biar Pupur enggak usah keluar masuk PPT-nya ya. Saya mau, Bu. Oke, Jesse, silakan. Ini perlu dibacakan soal nggak ya, Bu? Enggak perlu, enggak apa-apa. Jadi itu, bentar, saya agak lupa soalnya, Bu. Oh, Jadi soalnya baik, saya share soalnya nih yang kedua. Jadi Sudah saya share. Jadi perbandingan unsur A dalam senyawa pertama terhadap unsur A dalam senyawa kedua itu, jadi pertama-tama kita itu buat perbandingan unsur A dan B. Jadi unsur A itu kan yang unsur pertamanya yaitu 1,4, kita bandingkan dengan unsur A yang kedua yaitu 3,2. Lalu berbanding dengan unsur B yaitu unsur B yang senyawa 2.
Oh, unsur B yang kedua 3,2 dan unsur B bentar Bu, saya agak pusing Bu. Tulisannya amburadul Bu. Ya. Aduh, saya sengaja ya Bu. Sendiri, tulisanmu sendiri yang bikin pusing. Iya Bu, soalnya bikin saya amburadul. Gimana? Oh, iya. Aduh. Jadi unsur A itu kan ada dua, yaitu unsur A yang pertama 1,4 dan unsur A yang kedua yaitu 0,7. Jadi jadi unsur A yang pertama itu 1,4 dibagi 7 berbanding dengan unsur B yaitu 3,2 bagi 0,4. Lalu unsur A dan B ini kita kalikan dengan 10. Biar saya mudah ngitungnya ya Bu. Jadi saya kalikan dengan 10, hasilnya itu 14/7 banding 32/4. Setelah itu untuk agar yang unsur B itu sama, yang 14 sama 32 saya kalikan 1, yang 7 sama 4 saya kalikan 8, jadi hasilnya itu 14/56 berbanding 32/32. Nah, karena udah sama, jadi saya itu mencari perbandingan A-nya yaitu 14 banding 56. Saya bagikan hasilnya 1/4, Bu. 1/4 kunci ya. Ada yang lain kah? Yang lain? Ada enggak? 1/4? Semua sama atau belum mengerjakan? Laura, berapa Laura? Punyamu Laura? Halo Laura, Benedikta Laura. Karel, halo Karel. Wah, silensium kabeh anakku, ya ampun. Oke lah kalau begitu ya. Baik, mari kita lihat. Mencari perbandingan A dan B dalam senyawa pertama. Kemudian cari juga perbandingan A dan B dalam senyawa kedua. Itu ya prinsipnya. Jadi ini nanti senyawa 1 itu kita lihat A dan B bereaksi membentuk 2 senyawa. Untuk senyawa pertama, nah ini senyawa pertama ya. 1,4 gram A bereaksi dengan 3,2 gram B. Maka kita tulis saja, berarti A banding B itu sama dengan 1,4 banding 3,2. Ya, ini bisa dibulatkan dikali 10 tadi Jesse gitu ya. Jadi 14 banding 32. Lalu senyawa kedua ya, itu diberi data begini, 0,7 gram A bereaksi dengan 0,4 gram B. Nah, berarti perbandingan massa A dan B itu sama dengan 0,7 banding 0,4. Nah, ini juga pecahan, susah. Maka ini kita bulatkan kali 10, maka menjadi 7 banding 4. Ini yang ditanyakan apa? Berapakah perbandingan unsur A? Berarti yang ditanya itu perbandingannya ini. Ya, perbandingannya ini. Maka kalau unsur A yang ditanyakan perbandingannya, unsur B harus tetap, harus sama. Oleh sebab itu, kita ubah ini menjadi 32. Supaya jadi 32, ini kali 8. Berarti depannya juga kali 8. Jadi ini, ini dibagi 2, ini dikali 4 ya, sama aja. Lalu, ini kita lihat yang B itu 16-nya sama, sudah berarti perbandingan senyawa A dalam senyawa 1 dan dalam senyawa 2 itu adalah 7 banding 8 atau 1 banding 4. Sudah benar ya, Jesse sudah benar. Oke, sama. Terus soal nomor 3, siapa mau mencoba? Saya, Bu. Oke, Gabriel, Dewangga. Silakan. Jadi dalam senyawa 1 kan mengandung 25% dan senyawa 2 mengandung 50%. Jadi apa? kalau mengandung 25% apa? Senyawa 1
dan 2, Bu. Nah ya. Ini buat 25% tabel, Bu. Jadinya unsur X-nya. ya, perbandingan unsur X-nya itu 1:2. Ditanyakan langsung gitu? Langsung 1:2 gitu? Oke, ada yang lain? Boleh? Oke, Gabriel, terima kasih. Terus ada yang lain kah? Andika? Halo, Bu, Andika? saya mungkin lain, Bu. Lain, berapa hasilmu? Mungkin saya yang salah itu ya. Saya itu ketemunya itu 1:1, aneh. 1:1. Ya, boleh, nanti kita lihat, boleh. Tadi 1:2, 1:1. Ya, yang lain lagi ada enggak? Nur Devinta? Bella? Berapa punyamu, Bella? Agnes? Agnes MIPA 2 nih. Rolas Agnes. Halo? Andrian kakak? Nah, silensium. Silensium. Cornel, halo Cornel. Di manakah dirimu berada, Cornel? Dari mana? Hah, Cornel? Hasilnya berapa punyamu? Yo. Nah, tidak terdengar saya. Kamu tadi omong apa, nggak kedengaran? Baik, kita bahas ya. Nah, seperti tadi, setiap kali ada dua unsur membentuk dua macam senyawa, kita harus buat perbandingan dalam satu senyawa itu. Harus dicari perbandingannya. Kita tidak bisa membandingkan langsung X dalam senyawa 1 dan 2 itu langsung dari persentase ini. Harus dibuat perbandingan X dan Y-nya itu berapa. Ya, jadi kita harus melihat dalam senyawa 1 dulu. Kalau ini X-nya 25%, berarti Y-nya berapa? 75%, Bu. 75%. Maka di sini X banding Y itu adalah 25% banding 75%. Lalu ini disederhanakan, kan? Sama saja berapa ini? Kalau disederhanakan, dibulatkan? 1:3, Bu. Nah, 1:3. Lalu senyawa 2 itu juga harus dicari begini. X banding Y-nya itu harus dicari dulu. Di sini dalam senyawa 2, unsur X-nya 50%. Berarti unsur Y-nya berapa persen? 50% juga, Bu. 50% juga. Jadi kita tulis seperti itu. Ya, perbandingan X dan Y itu sama dengan 50% banding 50%. Bisa disederhanakan jadi berapa? 1:1. 1:1. Betul. Nah, lalu yang kita samakan apa itu, lihat pertanyaannya. Berapakah perbandingan unsur X? Berarti ini perbandingan ini yang ditanyakan. Kalau ini yang ditanyakan berarti Y-nya ini harus sama. Ya, kalau yang ditanyakan perbandingan unsur X, maka Y-nya harus sama. Kalau ditanyakan perbandingan Y-nya, berarti X-nya yang harus sama gitu. Nah, karena ini belum sama harus disamakan dulu. Ya. Saya lihat senyawa 1 3, senyawa 2 1. Ini yang mudah dibuat menjadi 3. Maka yang ini kita kali 3 ini tetap. Ya, kita tulis tetap. Lalu ini kita kali 3, berarti ini juga harus kali 3 menjadi 3:3. Nah, Y-nya ini sudah sama, barulah kita boleh membandingkan unsur X dalam senyawa 1 dan unsur X dalam senyawa 2. Jadi ketemunya berapa ini? 1:3, Bu. Ya, 1:3. Paham ini? Paham, Bu. 3 nomor ini merupakan perwujudan
atau penerapan hukum Dalton, hukum perbandingan berganda. Jadi kita harus membuat membuat perbandingan senyawa satunya, senyawa duanya, gitu harus dibuat selalu. Tidak boleh langsung kita membandingkan begini ya nak, tidak boleh. Jadi ini harus dibuat perbandingannya dulu. Lalu kalau ditanyakan misalkan perbandingan X, maka Y-nya ini harus dibuat sama. Kalau ditanya perbandingan Y dalam senyawa 1 dan senyawa 2, maka X-nya yang harus dibuat sama. Ya, ada yang mau ditanyakan? Oh ya, ini bahasa 1 nomor 3 ini sapa iki? Andika. Silakan Dika, tanya apa ya? Mau tanya Bu, saya masih bingung dapat 75% dari mana Bu? Saya masih bingung. Nah, kalau persen, jumlah seluruhnya mesti 100%. Kalau X-nya 25%, berarti Y-nya itu 100% dikurangi 25%. Oh, iya. Jadi Oke. setiap kali kita dalam pembahasan itu 75%-nya itu hadir, berarti yang 25% tidak hadir gitu. Ya. Iya, Bu. Terima kasih. 25. Ya, oke. Itu sama yang senyawa 2 karena X-nya diberi data 50%, maka Y-nya berapa? Jumlah seluruhnya harus 100% pasti. Maka 50%. Oke, masih ada yang ingin ditanyakan? Ya. Bu. Ya. Itu apa ketemu perbandingan dari gimana Bu? Apa perbandingan apa? Ketemu perbandingannya dari mana Bu? Setelah 25%. Yang 1:3 itu? 75%. Yang 75%? Iya Bu. Nah itu kalimatnya soal tuh dibaca yuk ya. Unsur X, Y, dan Y dapat bersenyawa membentuk 2 macam senyawa. Dalam senyawa 1 mengandung 25% X. 25% X ya. Nah, tadi senyawa 1 itu terdiri dari X dan Y. X-nya 25%, berarti Y-nya berapa? Jumlah seluruhnya harus 100%. Paham, Abata? Paham Bu. Jadi kalau X-nya sudah 25%, maka Y-nya itu 75%. Ya, maka ketemulah perbandingan X dan Y itu 25% banding 75%. Lalu ini disederhanakan, setiap hukum dasar itu selalu perbandingannya bulat dan sederhana. Bulat artinya tidak pecahan, sederhana artinya sudah tidak bisa dibagi lagi. Ya, maka ini disederhanakan 25 banding 75 itu sama dengan 1:3. Gitu. Terus senyawa 2 nih ya. Dalam data ini kalimat nih. Dan pada senyawa 2 mengandung 50% unsur X. Tadi ingat senyawanya itu terdiri atas X dan Y. Kalau X-nya 50%, berarti Y-nya berapa? Pokoknya kalau ada kata persen itu jumlah seluruhnya harus 100%. Itu sudah pasti dalam soal apa aja. Ya. Karena X-nya 50%, maka Y-nya itu 50%. Maka perbandingannya itu menjadi 50% banding 50%. Lalu itu disederhanakan menjadi 1:1. Nah, kemudian sudah ketemu, lalu ini kita membaca soal berapakah perbandingan unsur X dalam senyawa 1 dan 2. Yang diminta diperbandingkan adalah unsur X, maka unsur Y-nya harus sama. Tidak boleh semuanya beda lalu diambil angkanya. Cuma ini 1:1 gini nggak boleh karena Y-nya ini belum sama. Ya, maka harus disamakan. Kalau saya lihat Y-nya yang senyawa pertama 1 itu kan 3. Ya, 1:3 berarti Y-nya 3. Terus pada senyawa 2, X banding Y 1:1, berarti Y-nya 1. Nah, untuk menyamakan kan lebih mudah 1 dijadikan 3, kalikan 3. Ya, kalikan 3 menjadi yang
senyawa kedua itu 3:3, itu sama dengan 1:1. Nah, di sini kita bisa melihat Y-nya itu sama 3 yang senyawa pertama, Y pada senyawa kedua juga 3. Oleh sebab itu baru kita bisa membandingkan senyawa X-nya 1:3. Begitu. Saya rasa ini dari soal nomor 1 sudah begini ya. Kita harus menyamakan salah satu unsurnya. Itu sesuai dengan hukumnya. Coba saya lihat, saya ini kembalikan ke ini ya. Hukum dasarnya. Mari kita lihat bersama. Ini hukumnya yang ini ya. Bila dua unsur dapat membentuk lebih dari satu senyawa, lebih dari satu macam gitu ya, ini satu macam. Huruf besar. Lebih dari satu macam senyawa dan massa salah satu unsur tetap, massa salah satu unsurnya tetap, maka massa unsur yang lain akan berbanding sebagai bilangan bulat dan sederhana. Nah, jadi ini kalau yang kita perbandingkan massa X-nya berarti Y-nya harus tetap. Massa X-nya harus dibuat sama dulu. Jadi itu rohnya dari sini. Ya. Gitu, paham? Halo. Halo, nak. Salah. Ya, Paham. paham ya? Paham, Bu. Oke. Baik. Nah, saya salah memainkannya, harus menggunakan tanda ini. Buku, kalau piala kamu enggak jalan. Nah, ini kan juga sama ya. Jadi ini kalau ditanyakan perbandingan massa unsur A, maka B-nya ini harus dibuat sama. Kalau belum sama, nah ini B-nya belum sama, harus disamakan dulu. Gitu. Jadi 16 dulu sama 16, baru ini dibandingkan. Jadi selalu begitu. Nah, ini kalau yang ini kan nomor 1, kelihatan panah saya itu kelihatan enggak, Nak? Saya kelihatan. Nah, ini dalam nomor 1 itu kan yang ditanyakan perbandingan massa unsur O yang ditanyakan. Jadi O itu yang di belakang ini. Maka yang di depan unsur Fe-nya harus dibuat sama dulu. Kalau ini belum sama tidak boleh kita bandingkan langsung, tidak boleh. 7 dan 21 ini tidak boleh. Harus disamakan dulu. Jadi supaya sama jadi 21 ini kali 3, maka ini juga kali 3. Nah, kalau sudah sama baru ini diperbandingkan. Begitu. Nah, ini yang nomor 2 kan yang ditanyakan perbandingan unsur A dalam senyawa pertama terhadap unsur A dalam senyawa kedua. Ya, berarti A-nya yang mau dibandingkan, maka B-nya ini harus dibuat sama. Tidak bisa ini 32 dan 4 lalu ini kamu abaikan langsung 14 banding 7, enggak boleh. Harus dibuat sama dulu. Paham? Ya. Nomor 3 juga sama. Ini X dan Y membentuk dua macam senyawa itu sudah pasti jenisnya hukum Dalton. Maka yang ditanyakan kalau perbandingan unsur X, maka Y-nya harus sama dulu. Kalau belum sama tidak boleh dibandingkan dari senyawa 1 dan 2. Ibaratnya kita membandingkan benda yang tidak sepadan, maka harus disepadankan dulu. Ya, saya masih ingat, saya mengatakan kandungan teri, kandungan fluor dalam teri, ikan teri, itu lebih besar daripada ikan bandeng. Nah, saya langsung dibantah, ora percaya, begitu. Wong bandeng gedene sakmono karo teri cilik. Lho ya aja ngono cara membandingkan. Kalau sekilo bandeng ya dengan sekilo teri, saya bilang baru paham. Oh iya. Ya, jadi kita membandingkan kadar fluor ya bisa dalam dua benda yang berbeda, tetapi
harus dalam kondisi yang sama. Nah, ini hukum Dalton kira-kira seperti itu. Kita bisa membandingkan unsur X dalam senyawa 1 dan senyawa 2, tetapi Y-nya harus sama dulu, gitu. Gampang ya? Baik, sekarang nomor 4, siapa yang mau coba menjawab? Halo? Masih setia? Jomi, Jorin? Nah, ini kok ada 10 IPS lagi? Siapa nih ada 10 IPS? Jenny ya? Jenny ada masuk sini. Baik, kalau nggak ada, Bu Pur. Berapa liter gas oksigen yang diperlukan untuk membakar 5 liter gas butana agar semua gas butana tersebut habis bereaksi? Berapa liter gas karbon dioksida yang dihasilkan? Kalau ingat ya, kalau berhubungan dengan volume gas, semuanya dalam volume, berarti ini berhubungan dengan hukum Gay-Lussac. Hukum Gay-Lussac yang perlu kita ingat di dalam hitungan itu perbandingan koefisien sama dengan perbandingan volume. Maka reaksi ini harus disetarakan dulu ya. Ini dibaca, berapa liter gas oksigen yang diperlukan untuk membakar 5 liter gas butana agar semua gas butana tersebut habis bereaksi. Ingat ya, pembakaran berarti reaksi. Kalau yang bakar butana berarti butana plus oksigen. Hasilnya apa? Gampang. Kalau senyawanya itu mengandung C, dibakar tuh hasilnya mesti ada CO2. Kalau senyawa yang dibakar ada hidrogen, dibakar jadinya, salah nih, H2O. Sebentar ya, saya escape dulu. H2O. Salah. H2O. Piye iki? Oh. Ini aja tak copy. Ctrl C di sini. Ini loh betapa mantapnya membuat kimia. Kalau membuat jawaban begini nih, Bu Pur mesti berulang-ulang. Ya. Oke. Nah, sorry, kebablasan. Mana ini? Oke. Alah. Ya. Ini ya. Ini sudah benar, hidrogen dibakar itu akan hasilnya H2O. Jadi pasti reaksinya begini. Lalu supaya sama, maka ini harus disetarakan ya. Nah, ya ini supaya sama, ini C-nya itu bisa sebenarnya ini 4, ini dibuat 4 begitu boleh. Tetapi nanti kita akan ketemu ini ada ganjil, bilangan ganjil. Hanya 10, kalau 2 nih jadinya 5, O-nya jadi ganjil, maka susah, maka langsung saya kalikan 2. Ya, seperti ini. Inilah yang saya tulis merah itu koefisien. Perbandingan koefisien sama dengan perbandingan nolnya. Kayak membeli pensil 2 5.000, membeli pensil 13 berapa? Pasti bisa hitung dong. Ya. Membeli mendoan 2 1.000. Kita bisa hitung beli mendoan 8 itu berapa? Mendoan 13 berapa duitnya? Bisa hitung. Nah, ini sama. Perbandingan volume sama dengan perbandingan koefisien. Itu kita membandingkannya seperti itu. Ya. Lalu di sini diketahui gas butananya 5 liter. Tulis saja gas butana itu C4H10 ini. Tulis di sini 5 liter. Maka berapa oksigen yang dibutuhkan untuk bereaksi? Maka kita perbandingan saja. Kalau 25, kalau 13 berapa? Coba bisa enggak? Kalau 2, koefisiennya 2, volumenya 5.
Kalau koefisiennya 13, berarti volumenya berapa? Bisa hitung enggak? Halo? Apakah mendengar suara saya? Halo? Terdengar, Bu. Dengar, Bu. Saya. Bisa enggak berhitung? Coba. 32,5, Bu. 32,5. Ya. Jadi, supaya gampang tuh gini, kalau 2 kok 5 liter, berarti kalau koefisien 1 berarti 2,5 dong, ya toh? Iya. 2,5 ya. Nah, kalau 13 berarti berapa? Ya, 13 kali 12, 2,5. 13 kali 2,5. 13 koefisiennya 13 toh, ya, tidak 1 tapi 13. Maka 13 kali 2,5 ya. 26 tambah 6,5 berarti 32,5. Benar. Begitu. Gampang toh? Nah, kalau koefisiennya 8 di sini ya sama berpikirnya. Kalau 2 5 liter, kalau 8 berarti berapa liter? Bisa ngitung enggak? 20. Dari mana ya? Tadi sama. Jadi kalau ini berarti per satunya itu 2,5. Kalau 8 ya 8 kali 2,5. 16 tambah 4, 20. Gampang toh? Liter ini. Kalau ini pembandingnya 5 liter, berarti ini liter juga. Kalau 10 koefisiennya, berarti ini volumenya berapa liter? Bisa nggak hitung? Berapa yang dihasilkan H2O? Kalau 2, 5 liter. 2, 5 liter. 25, Bu. 25. Gampang toh? Nah, kimia itu kalau kamu mau melogika tuh kayak gitu, gampang. Nah, cara matematikanya itu ditulis begini. 13 ini koefisien O2 yang mau kita hitung ya, dibagi koefisien pembandingnya ini yang sudah diketahui volumenya 2 kali 5 liter. Jadi ketemunya ini. Sama dengan melogika kayak tadi, sama, benar. Untuk CO2 tadi dijawab 20, dari mana? Secara matematika itu hitungannya begini. Koefisien dia 8 dibanding 2 koefisien yang sudah diketahui volumenya tadi kali volume yang diketahui 5 liter. Ini kalau kamu hitung, ini kan 8 bagi 2 kan 4. 4 kali 5 itu ketemunya 20 liter. Sama toh? Gampang toh? Nah ini juga sama, kalau kita mau hitung volume H2O itu gampang secara matematika itu ini koefisien dia 10 banding koefisien yang diketahui volumenya ini 2 kali 5 liter. Jadi ketemulah 25 liter. Paham? Ya, gampang ya. Karena yang ditanyakan siapa? Berapa liter gas oksigen yang diperlukan? Berarti kita bisa jawab dari sini. Oksigen. Berapa liter gas karbon dioksida yang dihasilkan karbon dioksida itu CO2? Ini 20 liter. Ini. Bisa? Apa ada pertanyaan? Silakan. Tidak ada? Ya. Andika. Bu, Silakan. Ya. Saya masih bingung yang kok bisa dapat 2, 13, 8, 10 dari mana? Hitung jumlah atomnya. Baik, saya escape ya ini ya, sebentar. Ini kalau saya buang, ini harus memenuhi hukum kekekalan massa. Harus memenuhi kekekalan massa. Jadi, kalau kita lihat ini atomnya C di kiri ini 4, yang di kanan kan cuma 1, kan enggak boleh. Maka di sini harus diberi angka, dikalikan supaya sama ya. Ini kita namanya koefisien, kita kali 4, gini kan? Paham, Andika? Andika? Halo? Andika, respon ya, dong. Kamu ya, tak Bu. jelas ke? Nah Ya, ya, so tinggal lungo. Mikrofonnya Nah, sulit dibuka. jadi Bu. ini, oh, C-nya 4, maka yang kanan C-nya juga harus 4. Supaya sama 4, maka ini dikali 4. Lalu, hanya kiri ini 10.
supaya sama, ini H2O ya tadi ya. Loh, ini tadi kok hilang ya? Tadi Pupur sudah ini loh ya, toh. Menuliskan H2O. Aduh, ini susah. Oh, O-nya mudun. Oh, O-nya di sini ya. Oh, alah Gusti Melayu mencela terak karuan. Nah, ini ya. Hanya kiri 10, maka yang kanan ini kita harus kalikan 5 supaya jadi 10. 5 kali 2 kan 10 ya, sama. Lalu O-nya kita hitung tidak dari sini, harus dari kanan karena kita tadi sudah menambahkan koefisien ini. Saya beri merah dulu biar tahu bedanya. Ini koefisien. Ya, 5. Terus O-nya ini berarti 2, yang CO2 ini 2. Ya, 2 kali 4, 8, giling-giling ya, 8. Yang 2O-nya 1 kali 5, 5. 8 tambah 5, 13. Berarti di sini supaya jadi 13, itu sudah ada 2, dibagi 2, berarti 6,5. Nah, paham? Paham, Dika? Paham, Bu. Ya. Nah, ini kan pecahan. Saya nggak seneng pecahan, maka saya kali 2. Maka di sini tadi saya beri angka 13. Kemudian ini kalau ini kali 2, maka ini juga kali 2. Tidak boleh. Semua harus dikali 2 koefisiennya supaya sama. Lalu ini jadi 8. Ya. Terus ini jadi 10. Paham? Paham. Bisa? Ya. Jadi ini jadi 10. Gini. Itu ya. Jadi asalnya dari sana. Ini sesuai hukum kekekalan massa. Baik, terima kasih, Bu. Ya. Oke. Baik, kira-kira ini dulu 4 nomor ya. 2 nomor belum. Silakan untuk mengerjakan lagi pertemuan yang akan datang kita bahas dan kita lanjutkan untuk materi berikutnya. Baik, terima kasih anak-anak untuk kebersamaan ini. Silahkan boleh meninggalkan Meet dan melanjutkan pelajaran berikutnya. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Oke, Terima kasih, Bu. sama-sama. Ya.